Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Farisi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang biografi dan kisah keteladanan Luqman. Link videonya bisa dilihat di deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin menyampaikan sedikit tambahan biografi Luqman. Siapa itu Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia bukan nabi, tapi dikaruniai hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Luqman telah dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu bersyukur. Bersyukur itu artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita juga bisa makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, bisa belajar, serta memiliki iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, masuk ke pembahasan utama. Di dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19 ada beberapa nasihat Luqman yang diberikan kepada anaknya. Nasihat-nasihatnya ini bisa kita jadikan pegangan atau pedoman, baik kita yang sedang berperan sebagai anak ataupun sebagai ayah yang sedang mendidik anaknya. Karena tentunya sang ayah pun harus menjadi teladan bagi anaknya. Ya, inilah Sobat Al-Farisi, nasihat-nasihat Luqman dalam Al-Quran. Nasihat yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Dalam ayat ini, Luqman mengawali nasihatnya tentang ketauhidan, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Apa itu syirik? Syirik artinya adalah menyekutukan. Sedangkan menyekutukan atau mempersekutukan artinya adalah menganggap sesuatu sebagai sekutunya Allah, rekannya atau partnernya Allah, atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menganggap bahwa sesuatu itu wajib untuk disembah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Barang siapa yang syirik atau menyekutukan Allah,
maka sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kezoliman atau dosa yang besar, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nasihat Luqman yang kedua adalah kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nasihat kedua ini banyak dilupakan oleh anak-anak zaman now. Banyak yang sering menyusahkan orang tua, membuat orang tuanya sedih dan menangis. Padahal tanpa orang tuanya, mereka tidak akan mungkin ada di dunia ini. Ibunya sudah mengandungnya sampai berat dibawa kemana-mana, kemudian melahirkannya dengan menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Sedangkan ayahnya tentu telah memberikan nafkah dan kasih sayang juga kepada anaknya. Sehingga sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita. Kita harus mematuhi perintah-perintah mereka. Tapi ada pengecualiannya. Kalau mereka memaksa untuk berbuat syirik dan berbuat maksiat atau keburukan lainnya, tentu kita tidak boleh menaatinya. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita untuk menyembah matahari, tidak boleh kita taati. Begitu pula jika mereka menyuruh mencuri, itu juga tidak boleh kita ikuti. Walaupun demikian, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka di dunia ini, tidak malah jadi memusuhi mereka. Nasihat Luqman yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa manusia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti." Dalam ayat ini, Luqman menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, baik itu di dalam batu, di langit, di dalam bumi, mau ada orang ataupun tidak, Allah pasti mengetahui apapun perbuatan yang kita lakukan, dan pasti akan membalasnya juga sesuai dengan yang dilakukannya. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam bertindak, karena semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat Luqman yang keempat adalah kita harus banyak mengerjakan kebajikan, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, Luqman menasihati anaknya dengan beberapa kebajikan.
Di antaranya yaitu mendirikan sholat, menyuruh orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain untuk berbuat mungkar, serta bersabar terhadap apapun yang terjadi kepada diri kita. Kebajikan yang pertama adalah mendirikan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kebajikan yang kedua adalah menyuruh orang lain untuk mengerjakan perbuatan baik. Tentunya kita sendiri pun harus mengerjakannya, seperti rajin beribadah, rajin berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, rajin mengaji, rajin belajar, dan giat bekerja. Kebajikan ketiga adalah mencegah orang lain berbuat buruk atau mungkar. Misalnya mencegah orang lain berbuat syirik atau menyekutukan Allah, mencegah membenci kedua orang tua dan guru, mencegah berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Dan kebajikan yang keempat adalah hendaknya kita selalu bersikap sabar. Sabar ini biasanya dilakukan apabila kita tertimpa sesuatu hal yang buruk. Misalnya, bersabar ketika rumah kita kebanjiran, kebakaran, atau bersabar ketika kita sedang sakit, terkena bencana tsunami, dan lain sebagainya. Nah, kebajikan-kebajikan tadi harus kita lakukan karena itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan semua perintah dari Allah sifatnya adalah wajib, maka barang siapa yang meninggalkannya, tentu dia akan mendapatkan dosa. Dan nasihat Luqman yang terakhir, yang kelima, adalah kita tidak boleh bersikap sombong dan angkuh, tetapi kita harus bersikap tawadhu. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Luqman mengajarkan kepada kita untuk tidak berperilaku sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh serta membanggakan diri, merasa hebat sendiri, merasa paling bisa, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Allah sangat tidak menyukai itu. Akan tetapi yang Allah sukai adalah yang seharusnya kita lakukan, yaitu bersikap tawadhu atau rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati terhadap sesama manusia. Misalnya jika kita bertemu teman, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menyapa, apa kabar? Kemudian tersenyum, ramah, berjalan dengan sederhana, tidak berlenggak-lenggok seperti orang sombong. Kemudian berbicara dengan sopan, bersuara pelan, tidak perlu berteriak-teriak seperti suara keledai. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Sobat Al-Farisi semua, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13-19. Terima kasih Sobat Al-Farisi semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bagikan juga kepada teman-temanmu supaya bisa lebih memahami tentang Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.